Seorang guru yang pernah menjadi guru sains sekolah tinggi Tatamanu kini mengajar di pedalaman Kuri. Perkara yang menarik perhatian rakan dan jiran tetangga ialah sepotong jari berendam cecair pengawet dalam sebuah tabung turut dibawa pindah dari Tatamanu. Pada suatu hari, ketika guru kidal itu tidak ke sekolah, mereka ke rumahnya untuk bertanya tentang jari tersebut. Guru kidal itu mengisahkan riwayatnya kepada tetamunya. Beberapa tahun lalu, golongan pengkritik mengkritik pemerintahan Ogon Shoto, terutamanya presiden yang tidak lagi mau mendengar pendapat orang lain. Namun, reaksi presiden ialah secara tegas menyebut sesiapa sahaja bebas untuk memberikan kritikan konstruktif tanpa perlu berasa takut dan khawatir. Tanpa tanggapan karut, sang pengkritik konstruktif atau keluarganya atau saudara maranya akan dikenakan tindak balas yang keras dari pemerintah. Lalu, guru kidal itu memberitahu siswanya tentang kepincangan kerajaan. Walaupun memeranjatkan banyak pihak, tetapi tiada sebarang tindakan ke atasnya. Guru kidal mulai yakin kata-kata presiden tentang demokrasi Ogon Shoto akan menjadi contoh terbaik pahaman demokrasi modern di Pasifik. Tidak lama kemudian, dia menyiapkan makalah yang agak panjang untuk Akbar Ogon Shoto. Dia mempertaruhkan jari manisnya akan dikerat jika makalah itu diterbitkan dan tiada apa-apa tindakan dikenakan kepadanya dan keluarganya. Beberapa hari kemudian, makalah yang bertajuk Daratan diterbitkan. Makalah yang mengisahkan tentang Adam yang terapung di angkasa mencari daratan di dunia. Daratan yang dulunya milik pribumi Ogon Shoto kini telah dibagikan oleh presiden kepada musuhnya untuk memenangi hati mereka dan kepada pengikut setianya tanpa mengkaji implikasinya. Tanah pemberian presiden kepada bekas musuh politiknya membuat mereka lupa perjuangan asal dan membangunkannya dengan bantuan pelabur asing atau menjualkannya terus kepada orang Amerika dan Eropa. Kesannya, harga tanah berlipat kali ganda meningkat tidak mampu dimiliki kerajaan tempatan. Kesannya, harga tanah berlipat ganda meningkat dan tidak mampu dimiliki oleh rakyat tempatan. Penyokong kerajaan yang mendapat tanah juga akan terus menjualkan tanah masing-masing karena sasaran mereka hanyalah 5 tahun atau 5 tahun akan datang apabila pemilihan umum diadakan. Hal ini berlaku karena untuk mengukuhkan kedudukan mereka perlu ada uang. Akibatnya, Ogon Shoto sedang mengecilkan daratan. Sebagai contoh, 70% daratan Futo Ata dimiliki orang-orang Jepun, begitu juga di tempat-tempat lain. Banyak kawasan daratan dimiliki oleh orang Inggris, Amerika, Australia, New Zealand, Jerman, Italia, Switzerland, dan Prancis. Sekali mereka mendapat tanah daratan, mereka tidak akan melepaskannya, dan dia mengakhiri tulisannya dengan menyebut pembinaan stasiun angkasa adalah karena manusia gairah mencari daratan baru di atas sana. Ogon Shoto terus menyerahkan daratan kepada bangsa-bangsa lain, mengabaikan pribumi sendiri. Setelah 2 bulan berlalu tanpa apa-apa tindakan, dia mulai percaya bahwa demokrasi mulai segar kembali di Ogon Shoto. Lalu, guru kidal tersebut teringat akan janji-janjinya, namun sukar baginya untuk memotong jarinya. Lalu, dia pergi ke perumahan para lepra, yaitu penyakit kusta. Di sana, dia menemui sahabatnya bekas tukang kayu yang telah dipindahkan ke kawasan perumahan tersebut karena menghidap penyakit kusta. Di sana, sahabatnya memotong jari manisnya. Sahabatnya menganggap perbuatannya sebagai bodoh. Hukuman datang lewat selepas dia mengorbankan sebatang jarinya, di mana 2 minggu kemudian, setelah lukanya kering, barulah dia menerima surat mengarahkannya pindah dalam tempo 24 jam. Jadinya, dia telah dipindahkan ke pedalaman sebagai hukuman atas penulisan makalahnya. Begitu juga terjadi kepada saudara maranya yang menyalahkannya karena mereka turut menerima hukuman atas perbuatannya. Beberapa minggu kemudian, pedalaman Kuri gempar karena gabungan 3 syarikat Turki, Jepun, dan Jerman akan datang menebang hutan di kawasan itu untuk dijadikan padang golf. Guru itu menganggap perbuatan itu gila karena Ogon Shoto pernah dilanda kemarau parah selama 9 bulan. Akibat penebangan hutan dan kawasan tadahan dimusnahkan. Kesannya, ratusan orang telah mati, malah ada yang terpaksa meminum air kencing sendiri.
Guru itu berani mempertaruhkan jari hantunya dengan yakin bahwa proyek itu tidak akan dilaksanakan karena belum mendapat kelulusan kajian alam sekitar. Bagi penduduk Kuri, guru itu seorang yang mempunyai keyakinan luar biasa karena kehilangan jari manisnya atas pertaruhan yang sia-sia. Sekarang dia mempertaruhkan jari hantunya pula. Keyakinan guru itu berdasarkan Ogun Shoto telah belajar daripada peristiwa kemarau yang lalu. Dia yakin tidak akan kehilangan jari hantunya. Proyek di Kuri dibatalkan karena bantahan kumpulan pencinta alam sekitar yang mengemukakan kajian ilmiah setebal 75 halaman. Berita itu tersiar di radio. Guru juga menari mengangkat tangan kanannya tanda kegembiraan, lebih-lebih lagi jari hantunya terselamat. Orang-orang presiden gembira karena proyek itu dibatalkan dan memarahi pegawai negeri itu lalu mengenakan tindakan terhadapnya karena telah meluluskan proyek bukan kepada orang-orang presiden. Presiden menyuruh orang-orangnya bersedia untuk mengambil alih proyek itu pada waktu yang sesuai, yaitu ketika kemarahan pencinta alam telah reda karena proyek itu menguntungkan. Apa yang mereka lakukan ialah mewujudkan golongan pencinta alam buatan mereka untuk menyediakan laporan balas 85 halaman yang menyokong agar hutan pedalaman Kuri boleh ditebang. Guru berhasrat ingin mengadakan jamuan Thanksgiving petang esoknya karena bersyukur hutan pedalaman Kuri terselamat dan lebih-lebih lagi jari hantunya terselamat, tidak akan bercerai daripada tapak tangannya. Petang Sabtunya, jiran-jiran datang menolong dan jamuan itu berlangsung dengan meriahnya. Kemudian berkumandang di radio pengumuman daripada pejabat presiden tentang rancangan pembinaan di pedalaman Kuri diteruskan, di mana 2 buah syarikat antara bangsa dari Amerika dan Scotland terlibat memindahkan konsep tradisional St. Andrew. Dengan itu, Ogon Shoto akan memiliki padang golf bertaraf antara bangsa, sekaligus Ogon Shoto akan sederajat dengan negara-negara kapitalis yang maju di dunia. Kerajaan mendapati laporan pencinta alam yang di pejabat Kuri mengandungi banyak kesilapan fakta dan data. Berpegang kepada laporan golongan pencinta alam Tata Manu, proyek itu tidak akan memudaratkan Kuri, Putu Ata, atau Ogon Shoto dalam jangka masa pendek atau panjang. Penduduk Kuri menasihati guru itu supaya tidak menunaikan janjinya karena akan mencacatkannya nanti. Namun, guru itu berkata dia bukanlah seorang yang suka berdolak dalih. Lalu dia menghubungi perumahan pengidap lepra dengan telepon untuk bercakap dengan rakannya. Jawaban yang diterima ialah rakannya telah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Dia sugul lalu ke dapur menggunakan kapak kecil memotong jari hantunya. Para tetamu meluru ke dapur, di mana mereka mendapati guru itu terjelopok di suatu sudut, mungkin pengsan. Darah merah berhamburan di lantai. Jari kirinya memegang jari hantunya. Di dinding beberapa kaki atas kepala guru terlihat tulisan darah. Terra firma.